Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erniani selaku Kamituo dari Kelurahan Tamanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak RT, Bapak Dukuh, dan Ibu Kader dengan terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya di Kelurahan Tamanan. 11 8165 165 0811 8165 165 itu Pandawa gitu nggih. Seluruh pelayanan ada di sana, nanti kami layani lewat WA. Kemudian yang ketiga care center JKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, SK2 akan berada di Kelurahan Tamanan. Sudah berada di Kelurahan Tamanan untuk meliput rapat koordinasi, yaitu penanganan penyandang ODGJ Ditya Padukuhan. Ini tentu narasumbernya dari bagian rehabilitasi Kabupaten Bantul. Segera kita akan ikuti bagaimana kegiatannya dan bagaimana langkah-langkahnya. Saat ini kita akan menuju ke pendopo kelurahan. Ayo kita pelan-pelan ya. Awas, hati-hati, agak becek ini. Ya, karena hujannya rintik-rintik. Oke, ternyata yang hadir sudah banyak. Yuk, kita akan menuju segera ke pendopo kelurahan Desa Tamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jam, salam sehat. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial dan hal itu buat dari bidang Hersos kita. Yang saya hormati Bapak Lurah, dalam hari ini diwakili oleh Ibu Kamituo, Ibu Erni, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak perangkat ya, ada Bapak Babinsa, Bapak Babil Kamtipnas, ada yang saya hormati juga Bapak Ibu Dukuh dan Bapak Ibu RT dari Kelurahan Desa Tamanan, Kecamatan Bangun Leres ya. Matur nuwun. Tadi kalau kita dengerin ODGJ seru ya Bapak Ibu gitu ya. Karena kita dengerin sambil bayangin kan gitu. Wah, ngelakoni piye kan. Nah, saya sedikit menambahkan beberapa hal terkait dengan program jaminan kesehatan nasional. Sebelumnya matur nuwun sambut bareng wekdal ya. Kemarin saya didhawuhi oleh Pak Lurah Pak Artoyo dan Bu Kamituo, Bu Erni, karena memang pada hari ini kawontenan diskusi terkait dengan ODGJ saya dilibatkan karena memang juga bisa istilahnya Iras pantas bertemu dengan panjenengan sedanten Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur, senang sekali bisa diskusi dengan Bapak Ibu sedanten gitu. Dan memang tugas kami ya Bu Anita, kami Bu Kesehatan dan Bu Erni dan seluruh panjenengan itu kan untuk masyarakat. Jadi kita butuh kebersamaan dan butuh dukungan bersama-sama kan gitu ya, karena mengurusi masyarakat itu kan nggak mudah, apalagi kalau sudah yang sampai ke teknis sampai ke bawah itu pasti butuh kebersamaan untuk bisa sampai menjangkau jangkauan kita sampai ke masyarakat gitu. Dan kemudian sebelumnya perkenalan diri gitu, tadi sudah disampaikan Ibu Erni, saya Wahyu Prabowo dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta, dan saat ini diberikan amanah sebagai Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan serta agak hujan sedikit gitu. Secara delegasi kami ingin memperkenalkan tuh bahwa BPJS Kesehatan itu dulu satu PJ itu ada satu kantor cabang utama gitu ya. Jadi hanya satu kantor cabang, selain di kabupaten kota juga ada kantor kabupaten, ada kepala kabupatennya gitu. Nah, namun karena memang untuk meningkatkan kualitas layanan yang kita layani kan seluruh penduduk gitu, maka kalau amuba itu kami membelah diri gitu. Kami pemekaran gitu.
Jadi ada kantor cabang Jogja dan Sleman. Jogja itu melayani kota Jogja, Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Sleman melayani Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Meskipun di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul juga ada kantor kabupatennya juga. Nanti Pak Dirjen bisa pinarak juga kan gitu. Nah, begitu ya. Kemudian kami juga memperkenalkan diri sama program juga, izin. Karena kadang masih ada yang mispersepsi gitu ya antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Leres gitu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi BPJS itu ada dua, Bapak Ibu. Ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, ini ada di Undang-Undang 24 tahun 2011, di mana mengelola program jaminan sosial ada 5 menurut Undang-Undang 40 tahun 2004. Program jaminan sosial itu ada 5, antaranya jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk 4 program selain kesehatan ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, kenapa 4 program dikelola satu lembaga? Karena tujuannya hanya untuk pekerja formal dan non formal. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, baik itu formal non formal, itu juga punya hak atau wajib didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian satu program jaminan kesehatan nasional itu dikelola khusus oleh BPJS Kesehatan. Nah, kenapa kok hanya mengelola satu program saja di BPJS Kesehatan? Karena memang program jaminan kesehatan nasional itu diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut gitu ya, bagaimana seluruh penduduk itu bisa terdaftar dan sebagainya gitu. Intinya adalah program jaminan kesehatan nasional dikelola oleh BPJS Kesehatan sesuai amanat undang-undang. Untuk siapa? Untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Dalam hal ini khususnya seluruh warga masyarakat Panjenengan semua. Nah, ini kita kerucutkan di sini ya. Frame kita adalah berbicara tentang program jaminan kesehatan nasional. Gitu. Sama seperti tadi Bu Nita juga menyampaikan terkait dengan programnya. Ini kita juga sama terkait dengan program jaminan kesehatan nasional ya. Nanti kita padu-padankan Bapak Ibu yang sudah terjadi di masyarakat bagaimana seperti itu gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena program JKN ini diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Kenapa? Karena yang punya risiko kesehatan itu tidak tebang pilih. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Tua muda semuanya yang rawuh di sini ya semuanya kita doakan semoga sehat semuanya nggih Bapak Ibu ya. Awet muda, bahagia, segala keinginannya terwujud kan gitu. Tapi kan pulang dari sini kita nggak tahu ya, mungkin kita ada risiko apa gitu kan, apakah kita, apakah keluarga kita dan sebagainya. Itulah kenapa jaminan kesehatan nasional ditujukan bagi seluruh penduduk Indonesia. Nah, dengan demikian pemerintah mencanangkan program yang namanya Universal Health Coverage atau UHC, atau gampangannya cakupan kesehatan semesta gitu. Jadi UHC itu menurut WHO adalah memastikan atau upaya untuk memastikan bahwa seluruh penduduk itu punya akses layanan secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ya semuanya, dan kemudian dengan mutu layanan yang sesuai dan dengan terlepas dari risiko finansial ya gitu ya. Karena namanya layanan kesehatan itu Bu semuanya punya risiko finansial, makanya muncul teman-teman kita ini istilahnya sadikin ya, sakit sedikit jatuh miskin. Nah tujuannya itu, jadi tuh UHC itu tidak lagi ada masyarakat yang sakit tidak punya akses layanan kesehatan ketika sudah butuh, apalagi ketika hanya ingin mengakses layanan kesehatan, hanya pengen sehat saja harus misalnya ada komaan atau tidur dan sebagainya, itu sudah tidak boleh lagi. Tujuannya sangat mudah di sini itu kan kata gitu. Nah ini termaktub juga dalam WHO, kemudian juga dalam SDGs, kemudian juga dalam nawacita visi misi presiden pemerintah pusat, kemudian juga dikeluarkan dalam Impres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang menjadi goals daripada pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten, kota dan termasuk desa juga. Nah, kemudian saya sedikit lompat sedikit gitu bahwa alhamdulillah program JKN ini ternyata punya penerimaan yang luar biasa di Indonesia. Terbukti saat ini kepesertaan kita, Panjenengan bisa lihat data itu sudah hampir 90% seluruh penduduk Indonesia. Ini suatu prestasi karena
seluruh negara, bahkan negara maju itu nggak butuh waktu yang lama untuk mewujudkan UHT-nya gitu. Di Korea itu ya di film Korea ini itu untuk mencapai UHT itu butuh 16 tahun, itu paling cepat itu. Nah kita baru 8 tahun, ya mohon maaf, kita baru dari 2014 ya, sekarang 9 tahun, 9 tahun sudah 90% gitu. Nah beda lagi nanti dengan di Jerman, di Jepang, di Amerika itu butuh puluhan tahun, ratusan tahun. Nah di Indonesia ini alhamdulillah tergolong cepat, sudah 90% untuk seluruh Indonesia gitu. Nah tapi pemerintah Bapak Ibu punya misi bahwa UHC itu 100%, okay? Dan minimal 95% apabila nanti ingin mendapatkan privilege khusus gitu ya. Nah kemudian di breakdown karena memang pemerintah pusatnya nggak bisa mewujudkan secara sendiri, tapi juga butuh kontribusi dari kabupaten kota, di breakdown per kabupaten kota. Nah saat ini Bapak Ibu se-DIY itu sudah tercapai UHC 98%. Nah kemudian juga se-Bantul ya, ini lebih khusus lagi ke Bantul itu alhamdulillah UHC Bantul saat ini per 1 Februari sudah mencapai 95,67%. Itu dari total penduduk Indonesia. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian kemarin 1 Oktober ya, tepatnya tanggal 22 September gitu, untuk di launchingnya 1 Oktober, Bapak Bupati sampai menerima piagam UHC dari pimpinan kami gitu, dan kemudian juga ada MOU dari Pak Bupati untuk keberlangsungan UHC di Kabupaten Bantul gitu ya, alhamdulillah. Artinya sudah 96,67% besar loh bagi masyarakat Bantul yang 950.000 penduduk. Itu enggak mudah. Kita kan kedua terbesar ya, Sleman itu 1 juta sekian, Bantul itu kedua 950.000 penduduk, Gunung Kidul ketiga ya 720 penduduk gitu ya, 720.000. Baru kota sama Kulon Progo itu yang terendah kedua gitu. Nah Bantul itu terbesar kedua sudah mencapai 96,67% alhamdulillah gitu. Nah manfaatnya nopo Bantul bisa mencapai UHC itu dapat privilege khusus dari kebijakan BPJS Kesehatan. Setiap penduduk yang butuh akses layanan kesehatan hari itu juga ketika didaftarkan oleh pemerintah daerah statusnya langsung aktif gitu. Jadi kalau panjenengan mau ada saudara, tetangga dan sebagainya kebetulan harus operasi atau harus mengakses layanan kesehatan berbiaya mahal gitu, dengan didaftarkan ke PBI APBD atau PBPU Pemda, itu bisa langsung aktif hari itu juga, tidak nunggu masa jeda gitu ya. Nah nanti akan saya jelaskan gitu untuk masa jedanya itu seperti apa. Soalnya intinya kalau didaftarkan ke Pemda dan privilege UHC langsung bisa aktif, itu istimewanya. Jadi saya matur relax-relax saja gitu ya Bapak Ibu ya, supaya bisa poin-poinnya bisa kita pahami bersama-sama. Nah namun Bapak Ibu, setelah Kabupaten Bantul sampun tercapai UHC dengan privilege khusus tadi gitu, ternyata kami juga masih diparingi jauh ya, jauh dari pusat maupun juga dari kabupaten kota untuk menyasar dari skop level kelurahan ya. Jadi kelurahan mana saja yang sudah UHC, mana yang belum, karena ternyata dari 96,67 itu belum semua kelurahannya di atas 95%. Katanya tadi saya matur UHC minimal 95% gitu ya. Nah dari kelurahan yang sudah UHC dan belum UHC itu ada 22 kelurahan di Kabupaten Bantul yang belum UHC. Salah satunya adalah Banguntapan, kebetulan nih kok. Nah Banguntapan masuk ke dalam 22 kelurahan yang ayo kita sedikit lagi nih UHC gitu. Nah kemudian dari 22 ini sudah kami olah datanya, kami tracing gitu. Kayaknya Banguntapan ini paling prospek gitu untuk kita booster UHC-nya. Kenapa? Karena satu, kebetulan lokasinya juga demografinya mendukung gitu ya, tidak ada kontur yang susah dijangkau kendaraan masyarakat dan sebagainya. Kemudian secara demografi juga masyarakatnya mungkin open minded ya, lebih open minded kan gitu, secara kedekatan dan sebagainya gitu. Dan tidak sesulit yang belum UHC yang lain gitu. Ada juga sebenarnya yang di daerah Sriharjo sana, ada juga Bapak Ibu di daerah
Wonolelo ada juga kelurahan yang belum UHC, cuman kan mungkin lebih sulit ya gitu ya, apa namanya secara pendataan kan gitu kan. Dan orangnya lebih open minded yang di keamanan kan seperti itu gitu. Makanya sama seperti Bu Nita tadi, kami juga kemarin sudah sowan Pak Lurah dan disetujui juga yang menetapkan bahwa Kelurahan Tamanan kita jadikan pilot project untuk UHC desa. Meskipun nanti kita geraknya sama-sama, nanti kita juga koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dengan Dinsos, dengan Dukcapil, dengan Dinkes, dengan BKAD, kita mungkin FGD dan sebagainya mengaturi ya perangkat-perangkat desa yang belum UHC, nanti kita sama-sama gitu. Tapi setidaknya kalau ada yang kita fokuskan, Tamanan berhasil gitu, yang lain nanti insya Allah akan terinspirasi. Nah, berarti panjenengan ini adalah ujung tombak dari keberhasilan UHC di Kabupaten Bantul, Waternu, ini ketahuannya gitu. Bu Nita, Bu Erni saat ini sebagai penyelenggara negara didaftarkan dalam program JKN atau panjenengan semua yang sudah mendaftar sehat ini sebenarnya saat ini sedang membantu saudara kita yang saat ini sedang di rumah sakit atau puskesmas gitu. Itu aspek yang pertama. Jadi program ini sifatnya non-profit nirlaba ya. Jadi kami bukan asuransi komersial, kami adalah lembaga hukum publik bekerja di bawah presiden gitu, dan kemudian menjalankan program ini secara non-profit. Seluruh iuran yang kita collecting itu sepenuh dioptimalkan untuk pelayanan kesehatan kepada peserta. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua gotong royongnya adalah dalam kepesertaannya. Okay, dalam kepesertaan program JKN itu ada beberapa kepesertaan yang saling menopang gitu. Secara mudah, secara gampang gitu ada 3 hal ya Bapak Ibu, nanti akan saya jabarkan satu-satu. Satu, untuk masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang memenuhi kriteria atau masyarakat yang dipilih itu nanti didaftarkan lewat PBI atau penerima bantuan iuran gitu ya. Nah, PBI sendiri ada 2 Bapak Ibu. PBI APBN dan APBD. PBI APBN itu dibiayai oleh APBN, didaftarkan oleh Kemensos gitu, pendataannya lewat Dinsos di bidang sebelahnya Bu Nita, di bidang Jamsos gitu ya. Ya, gitu, jaminan sosial. Nah, PBI APBD didaftarkan lewat anggaran daerah gitu ya. Nah, itu nanti yang daftarkan adalah mantannya Bu Nita ini dari Dinas Kesehatan gitu ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui anggaran biaya daerah APBD gitu, itu didaftarkan ke kami. Jadi gotong royong secara kepesertaannya adalah pertama itu untuk masyarakat yang rentan, masyarakat yang masuk kriteria dan sebagainya didaftarkan lewat PBI. Kemudian untuk masyarakat yang kedua adalah masyarakat yang pekerja seperti mungkin kita semua atau mungkin juga yang duduk di depan ini gitu, itu didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, pemberi kerja pun ada 2 aspek Bapak Ibu, ada pemberi kerja penyelenggara negara dan pemberi kerja non penyelenggara negara. Jadi kalau penyelenggara negara seperti PNS, perangkat desa, kemudian juga honorer, kemudian juga belut dan sebagainya itu didaftarkan oleh pemberi kerjanya baik pusat maupun daerah. Nah, pemberi kerja non penyelenggara negara seperti pekerja pabrik, pekerja bank, pekerja swasta dan sebagainya itu didaftarkan oleh juraganya atau pemberi kerjanya kan gitu. Itu aspek yang kedua. Jadi untuk resiko yang ditanggung sendiri, tidak resiko pada orang lain ya, maupun juga bukan pekerja seperti nelayan, pedagang, seperti contohnya petani dan sebagainya yang dia tidak bekerja untuk orang lain itu mendaftar secara mandiri gitu ya. Nanti secara mandiri mendaftar baik perorangan maupun secara berkelompok gitu. Nah, ini secara azasnya atau secara kegotong royongnya saya matur dulu kan seperti itu gitu. Nah, kemudian saya mengkerucut lagi Bu, caranya gimana daftarnya, caranya gimana kan gitu. Nah, caranya adalah pertama tadi untuk yang saya mulai dari yang gampang-gampang dulu, yang PBI APBN dulu. Kita ya selaku perangkat daerah maupun juga perangkat desa maupun juga ya, yang hadir atau rawuh pada pagi hari ini ada Pak Duko, Bapak Ibu Ketua RT, kemudian juga ada Pak Babinsa, Babin Kamtibnas dan sebagainya gitu. Kita sama-sama Bapak Ibu untuk melakukan pesiar
Ya, pesiar itu istilahnya petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Nah, ini sedang kita canangkan bersama-sama. Jadi kita kerjanya nanti pesiar Bapak Ibu gitu ya. Ya, pesiar semoga nanti menyenangkan gitu ya. Istilahnya aja pesiar gitu. Nah, tapi pesiar dalam hal ini adalah petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Pertama Bapak Ibu, nanti kita nyuwun sama-sama karena apa namanya kesuksesan atau percepatan dari kepesertaan program JKN ini kita berangkat dari pendataan bersama yaitu dengan pemetaan gitu. Nah pemetaan dimaksud nanti juga saya mohon izin akan koordinasi juga dengan Bu Kamituo, Bu Erni dan nanti juga akan secara deliver ke panjenengan semuanya gitu sama-sama nanti yuk kita petakan penduduk di tamanan ini seperti apa gitu siapa saja dan sebagainya yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar gitu ataupun yang terdaftar tapi sedang non aktif itu bisa juga ya bisa juga gitu ya contohnya misalnya dulunya PBI APBN atau APBD ternyata sudah tidak valid data DTKS-nya itu non aktif bisa juga kan gitu atau mungkin dulunya pekerja di PHK itu juga non aktif bisa juga itu makanya mana yang belum ber-JKN mana yang JKN non aktif itu pertama terkait dengan pemetaan nanti mungkin kedepannya ya akan lebih teknis lagi mungkin kita sepakati formatnya dan sebagainya gitu. Nah itu pemetaan. Kemudian sisir ya. Ketika nanti sudah dipetakan nanti kemudian kita sisir siapa yang sudah terdaftar siapa yang belum. Nah kemudian apa namanya yang belum maupun juga yang non aktif itu nanti kita sisir dari segmen-segmen kepesertaan tadi Bu. Makanya ini kami tua Bu Erni nanti ada sesi diskusi saya yakin nanti pasti apa namanya banyak yang masih penasaran makanya saya persingkat saja untuk sesi saya terakhir adalah untuk manfaat dan kemudahan gitu nah kemudian untuk manfaatnya Bapak Ibu ini juga perlu kami aturkan ya bahwa program jaminan kesehatan nasional itu menanggung seluruh pelayanan kesehatan ya yang tadi saya matur mulai dari preventif promotif kuratif rehabilitatif sampai dengan pun juga ada penunjang alat kesehatan gitu ya. Jadi tidak benar Bapak Ibu kalau BPJS Kesehatan atau JKN itu ada batas-batasan penyakit ini nggak bisa ditanggung, penyakit ini ada plafonnya itu tidak benar gitu ya. Semuanya ditanggung asalkan sesuai dengan indikasi medis dan prosedur yang dijalani gitu nggih gitu. Nah kemudian untuk menjalankan pelayanan kesehatan ini BPJS Kesehatan nggak bisa sendiri Bapak Ibu. BPJS Kesehatan harus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan karena yang memberikan layanan kesehatan adalah fasilitas kesehatan kami lembaga penjamin sifatnya hanya bayar saja yang sesuai dengan ketentuan gitu nah fasilitas kesehatan itu ada dua ya Bapak Ibu ini sudah perso apa namanya mungkin rata-rata ada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan tingkat pertama ada puskesmas kenapa Bu klinik kemudian dokter keluarga ya itu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat pertama ini sistem pembayaran kami secara kapitasi jadi mereka itu fasilitas kesehatan tingkat pertama itu jenengan yang sudah terdaftar di dalamnya sakit nggak sakit kita sudah bayar di awal Bapak Ibu kita sudah bayar kapitasi di muka apakah jenengan itu mau ngakses mau tidak jenengan mau berobat apa tidak kita sudah bayar kita hitung per kepala berapa peserta yang terdaftar di situ semuanya kita bayar sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar di Vaskes tersebut itu di awal bulan lagi sehingga monggo manfaatkan bagi yang sudah terdaftar sebenarnya nggak nunggu sakit apa namanya keras Bapak Ibu jenengan pun juga bisa melakukan upaya preventif dan promotif ya secara rutin nanti cek kesehatan di Vaskes bisa gitu ya. Kemudian Vaskes pun juga kita harapkan supaya nanti bisa melakukan preventif promotif dengan adanya penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya lewat biaya kapitasi tersebut gitu. Sehingga program JKN ini yang kita tingkatkan tidak hanya penanganan rehabilitatif dan kuratifnya saja tapi juga tingkat kesehatan masyarakat. Terbukti sekarang angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu meningkat. Nggih bener ya Bu Nita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber kita dari tadi yang sudah disampaikan Ibu Nita dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, kita ada 2 PR terkait dengan yang pertama pembentukan tim TPKJM dan PR yang kedua yaitu pembentukan posyandu ODGJ. Kita bismillah aja Bu, mudah-mudahan bisa. Terus dari BPJS Kesehatan bahwasanya ini juga kabar gembira tapi masih ada PR-nya juga Kabar gembira kita Kelurahan Tamanan akan dijadikan pilot project untuk percepatan UHC ini. Ini merupakan pilot project yang kedua setelah kemarin tahun 2017 kita juga dijadikan pilot project dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tahun 2023 ini rencana kita akan dijadikan pilot project dari BPJS Kesehatan. Tentunya di sini ada beberapa banyak keuntungan yang akan diterima kepada warga masyarakat. Namun PR kita harus memenuhi target 95% ya. Kita masih ada kekurangan sekitar 300 peserta. Nah, monggo kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu Duko, Bapak-bapak RT dan Ibu-ibu kader selalu diinformasikan kepada warganya. Seperti saat saya ada pertemuan selalu saya ingatkan untuk percepatan ini bagi yang belum memiliki jaminan kesehatan bisa langsung daftar ke tempat kami, ke saya ya. Nanti biar sesuai dengan harapan dari BPJS 300 ini bisa tercapai dan insya Allah mungkin mulai dari besok pagi kita juga akan bekerja sama dengan bagian pelayanan yang di depan. Setiap warga kita yang datang ke kelurahan yang mencari surat-surat apakah yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan atau belum, langsung akan kita daftarkan apabila mereka yang belum memiliki. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya untuk yang non-aktif yang non-aktif bisa langsung berkonsultasi lewat Pandawa atau langsung ke JKN Mobile. Nah, mungkin monggo kalau ada pertanyaan kita buka 3 terlebih dahulu. Pertama Mak Atun, yang kedua monggo bapak-bapaknya mumpung Pak R. Cek ya, seru ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mak Atun dari Grojokan. Ya, ini alhamdulillah sekali Grojokan bebas ODGJ Bu. Tepuk tangan untuk Grojokan. Saya ucap Pak Bowo. Nah, ini emang dulu pernah ada ODGJ Bu. Saya itu di depan rumah saya Bu, itu seorang wanita perempuan itu bertukar pengaman saja. Itu selama dia itu depresi loh Bu, itu sama suaminya itu pertama diperiksakan di Puri Nirmala. Itu di Puri Nirmala itu kan obatnya harus 3 kali ya Bu ya. Itu kebetulan suaminya itu petani. Nah, selonnya kan mungkin sore Bu, minum kanya obat sekali itu 9 Bu. Nah itu saya tahu, terus saya ya sakit mosok 9 pil itu Bu. Bayangan satu aja udah enak kita Bu. Itu ya saya dengan tak wanek-wanek ke janjane aku ya rakani Bu. Dengan rasa kepiye ya pokoknya nang ngarepe lah. Pokoknya kabeh itu sedulur. Itu saya telateni setiap pagi, siang, sore itu sampai saya mandikan. BAB saya yang ngresiki, ngumbahi jarik-jariknya itu Bu. Itu ada bukti Pak Duko ini, saya nggak bohong Bu. Ini Pak Duko ngilang. Oh iya, itu memang saya sebagai tetangga itu Bu mesake, tapi ternyata dengan ditekuni di Puri Nirmala itu kan bayarnya sekali periksa itu 1.500.000 kalau nggak salah itu dulu. Terus saya carikan kan kebetulan yang BPJS saya lari ke Pakem. Saya juga ikut ke sana Bu, tapi saya nggak ikut diperiksa. Itu selama, nah ini kan bapak-bapak jadi rangantuk toh Bu. Nah, ini selama 2,5 tahun itu saya rutin saya antar Bu, tiap bulan saya antar
alhamdulillahnya dari pagi, siang, sore saya telateni itu sudah sehat dan bisa bekerja. Tapi sekarang sudah ten swarga. Nah, itu memang apa ya, tragis Bu. Punya anak, yang satu itu angkatan udara tapi di Bandung, yang satu polisi seperti Pak Bowo di Jakarta. Nah itu yang satu lagi masih SD Bu. Nah yang anak SD kan nggak tahu apa-apa Bu. Ya wes pokoknya dari depan saya Bu, dari makan apa-apa tak langsung Bismillah, pokoknya niatnya ingsun. Orang jaluk balasan, ya balasannya suka Gusti Allah gitu. Itu ternyata sudah berhasil. Itu memang butuh ketelatenan sekali ya Bu ya. Ini memang sharing aja. Terus yang kedua, ini untuk pembentukan Posyandu ODGJ. Ini saya yakin kalau Bapak berani, kalau Bapak saya yakin nggak berani. Nah, Ông tên anh dilakoni ya. nah, itu kan sudah konten. Dilakoni lo ya dedekan ya Pak. Akan didampingi bapak-bapak, Bu. Nggih, iki ada pelatihan Ibu. Kalau Ibu saya yakin sudah berani kan, sekolahnya Ibu sudah di penanganan ODGJ, sudah teori praktek itu sudah mahir, sudah pono. Kalau ibu-ibu kan modalnya cuma pengalaman Bu, alias experience is the best teacher. Pokoknya kan dari tangan lu bodoh-bodoh aku. Ada sebut soal sebelum itu saya mohon besok untuk di Tamanan itu diadakan pelatihan praktek langsung dengan mendatangkan ODGJ yang asli. Nanti kalau kan ada pendamping besok, kan yang dia mau pendampingnya dulu. Nah itu harus ada ODGJ yang asli yang didatangkan untuk praktek. Jangan yang buat yang gawe-gawe Bu. Nanti kalau gawe-gawe malah kamu tenang. Nah itu untuk yang pertama. Terus mohon pelatihan ya Bu besok di Tamanan ya. Untuk yang kedua ini mengenai besok kalau udah ada pelatihan, kita studi banding ke desa mana yang sudah ada Posyandu ODGJ. Ya, itu sudah ada Bu yang ada Posyandu ODGJ-nya. Oh ya, besok kita ke sana. Motoran aja nggak usah ngebis. Kan deket. Karena ngebis udah datang mampir ke sana. Nah, itu untuk dua saja Bu, nanti temennya jenuh dengan saya. Ya untuk bapaknya saya mau tanya juga Pak. Ini kan narasumbernya dua, nanti tidak meri nek betul betul takoni. Ini untuk BPJS Pak. Ini ada warga Grojogan. Kemarin itu operasi katarak. Operasi katarak itu masih bisa menggunakan BPJS PBI. Tapi ternyata pas dianya mau periksa lagi kontrol sama RC, rumah sakit RC itu dibilang BPJS-nya sudah tidak aktif. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengaktifkan itu kembali, karena Ini juga bisa nambahi wawasan kita semua. Langsung saja di sini Bu Mita ya. Ini tadi dalam acara ini sosialisasi dan pembinaan khususnya penanganan penyandang ODGJ ya. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Itu bisa untuk itu dari keturunan atau itu dari murni dari seseorang. Dan juga saya tanyakan, ODGJ itu mungkin seseorang, mungkin saya sendiri ya, dengan kita mungkin harus saya tanyakan biar saya tahu. Orang yang pengaruh alkohol itu kan juga jiwanya jadi nggak normal. Apa itu juga mungkin juga penanganannya lain ya. Orang yang kambon alkohol sama yang sering dengan istilahnya jenengan bantu Bu, sampai dengan tulus, dengan ikhlas, dengan batin kita, rasa kita itu memang betul-betul jenengan saya apresiasi istimewa jenengan. Iya Bu. Ya. Terus selanjutnya itu dari tadi saya belum mengenalkan ya, nama saya Ngadiono, saya dari Rejo Kusuman. Enggak apa-apa terlambat Bu. Dari RT 03 Bu. Selanjutnya saya punya tetangga Bu. Ini saya ngomongin nggak apa-apa ya. Itu saya juga
orang itu tidak cuma yang kena ODGJ, kita semua tadi sudah disampaikan, orang yang normal sering kena konslet. Itu benar ya, bisa kita introspeksi dalam artian konslet. Ini bar normal, muring-muring anak diundak-undake, mecah gelas itu juga termasuk ODGJ itu saya kira itu. Nah, semua punya pengalaman Mbak. Ya, jadi betul sekali. Jadi yang puasa tuh mau memutar dalam jiwa kita mudah sekali. Kalau nggak kuat, kita jadi orang yang kena ODGJ. Seperti itu Bu. Yang tadi yang saya sampaikan, saya punya tetangga saya juga kasihan. Wabarakatuh. Nyuwun pangapunten ingkang kawula hormati. Saya mau tanya ke Ibu Rita sama Bapak Wahyu menawi tentang ODGJ, tentang apa ya? Posyandu itu tadi yang nomor satu posyandu. Posyandu itu kalau di tempat saya ya Bu, itu mohon maaf itu ada ODGJ itu tiga orang. Nah itu kalau mau diadakan posyandu itu saya kok masih bingung maksudnya itu cuma tiga itu yang kita tangani, apa sebaiknya satu desa ini jadi satu gitu. Itu yang saya tanyakan tentang posyandu. Insya Allah saya siap untuk jadi mendampingi kader. Alhamdulillah saya juga kader di posyandu Bu, balita sama lansia. Saya siap untuk pengadaan posyandu di Desa Tamanan tentang ODGJ. Yang kedua, saya mau tanyakan ke Bapak Wahyu Prabowo. Itu tentang pelayanan kesehatan. Itu kemarin itu saya pernah berobat. Itu di RC, Rumah Sakit RC. Itu pasien ini punya peserta PBI, punya jaminan kesehatan dari pemerintah. Cuma pada saat itu nggak bawa. Terus saya bawa ke IGD, karena memang darurat harus ke IGD. Itu kok nggak bisa dipakai kartu jaminannya itu. Jadinya harus bayar setiap kontrol, bayar. Itu tentang pasien ini tentang jatuh ketimpa kursi di rumah Pak. Kronologis memang disuruh bayar Bapak. Jadi mungkin di sini bisa disampaikan apakah kalau yang model jatuh-jatuh ini, karena kepala ibu saya itu 15 jahitan lebih ya. Karena setiap belum kering pun saya pernah nganter, jadi belum kering kemudian jatuh lagi di jam persal bahwasanya per Februari itu sudah tidak ada. Nah monggo karena kita jam persal ini khususnya di bulan Februari warga Tamanan kita memiliki 116 ibu hamil, 66 itu resti dan 20 belum memiliki jaminan sama sekali. Nah monggo khususnya yang belum memiliki jaminan kesehatan khusus ibu hamil, mumpung ini kesempatan ya panjenengan bisa sampaikan kepada khususnya ibu hamil. Nah terus bisa jadi di bulan Maret ini karena cuaca hujan panas ibu hamil kita juga akan menambah. Nah monggo karena 116 itu baru di bulan Februari Pak. Proses bulan Februari ke Maret itu belum jadi. Nah, terus yang kedua mohon nanti juga disampaikan saat pertemuan Desa Wisma RT dan Dusun ini ada aturan yang mau menikahkan anaknya itu untuk pendaftaran nikah minimal kurang lebih 3 bulan sebelum hari H. 3 bulan sebelum hari H itu sudah didaftarkan di KUA. Itulah. Bagaimana dengan yang terjadi permasalahan dalam tanda kutip kalau kecelakaan? Nah itu nanti ada Pak RT dan Bu RT terkait dengan dua hal tersebut.
Dan Bapak Ibu, karena acara demi acara telah kita lalui, sampailah kita di penghujung acara. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, dari saya Sajud Adkian, Baik Taufik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.